Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Selamat sore, saudara, kembali di Cakrawala sore kali ini bareng Andra tentu saja di hari Rabu tanggal 20 Desember 2023. Seperti apa yang sudah diinformasikan kemarin bahwa hari ini jam 3 nanti sampai jam 4 kita akan ngobrol-ngobrol mengenai peran pemerintah dan juga aparat penegak hukum dalam pemilu 2024. Dan saat ini sudah hadir tamu kita di mana nantinya kita akan ngobrol banyak masalah kesiapan tentu saja dari pemilu yang bakal digelar serentak nanti tahun 2024. Dan sudah hadir narasumber kita yaitu ada Bapak Dr. Andes Hanif Triwahyudi MSI selaku Kepala Bakes Bangpol Kabupaten Magetan. Selamat sore Pak Hanif. Selamat sore Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Harus sehat. Menjelang pemilu. Kemudian tamu kita yang kedua ada Kabak Ops Bapak Sini. Selamat sore Bapak. Selamat sore juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat nggih. Alhamdulillah sehat. Tetap semangat juga dalam perihal tentunya dari kepolisian masalah pengamanan dari persiapan dari pemilu ini nantinya. Insya Allah. Baik. Nah, seperti apa tema kita yang sudah disampaikan tadi bahwa peran pemerintah dan juga aparat penegak hukum dalam pemilu 2024 ini tentu banyak sekali persiapan-persiapan yang sudah dilakukan saat ini. Baik dari pengamanan, kemudian fasilitas, ataupun masalah-masalah landasan hukum dan juga dukungan dari pemerintah tentu saja seperti itu ya. Nah langsung saja kita ke Pak Hanif dulu nih Pak. Landasan hukum, kalau kita ngomongin masalah landasan hukum tadi seperti apa mengenai ataupun terkait pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024? Ya, terima kasih. Landasan hukum terkait dengan pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024 itu ya yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 terkait dengan pemilu, dan yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang pilkada. Jadi ada tiga hal ini sebagai landasan kita, sebagai regulasi kita dalam pelaksanaan pemilu yang akan dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024 dan juga pemilu kada tanggal 27 November 2024. Berarti untuk nanti pemilihan bupati dan wakil bupati itu nanti rencananya dijadwalkan tanggal 27 November ya? Betul. Itu nanti serentak seluruh. Iya, jadi termasuk Kabupaten Magetan nanti juga termasuk. Akan melaksanakan pemilu kada untuk tahun 2024 itu. Jadi ada beberapa kabupaten dan kota di Jawa Timur, ada 17 kabupaten kota yang akan melaksanakan pemilu secara serentak pilkada 2025. Iya. Oke. Nah, kalau masalah landasan hukum, tentu dukungan dari hal tersebut dengan Perbub mungkin seperti halnya tentang SOTK, Bakes Bangpol terkait penyelenggaraan pemilu seperti itu Pak ya. Nah, fokus dari pemerintah daerah sendiri ini seperti apa? Yaitu kita dalam pelaksanaan ini pemerintah daerah selalu melaksanakan tugas dan kewajibannya, yaitu mendukung sepenuhnya terkait dengan pemilu maupun pemilu kada ini. Salah satu diantaranya adalah peningkatan partisipasi politik. Ini harus kita lakukan karena memang sangat berpengaruh apabila masyarakat kita yang saat ini tidak akan melaksanakan hak pilihnya. Itu salah satu kewajiban dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Yang kedua adalah fasilitasi penyelenggaraan pemilu maupun pemilu kada, dan juga yang ketiga adalah fasilitasi terhadap pengawasan pemilu maupun pemilu kada, dan juga terkait dengan fasilitasi pengamanan pilkada. Ini ada 4 hal yang menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk dalam pelaksanaan pemilu maupun pemilu kada di Kabupaten Magetan ini. Sejauh ini bagaimana Pak?
Untuk saat ini kita dalam hal peningkatan partisipasi politik itu kita lakukan sosialisasi pendidikan politik pada masyarakat secara umum. Sudah kita sasar mulai dari pemilih pemula, ada pemilih perempuan yang terus kita lakukan, ASN, dan juga purnawirawan yang pada tanggal tersebut semuanya sudah purna tugas. Ini kewajiban kita. Dan juga ada kelompok-kelompok masyarakat, ada organisasi masyarakat, semuanya kita sasar dalam hal pendidikan politik, sehingga nanti semuanya bisa menyampaikan hak pilihnya. Terus juga kita juga melakukan, kemarin beberapa waktu yang lalu kita melakukan MOU pemilu damai di semua ketua maupun pengurus partai politik yang sudah kita lakukan kemarin. Juga beberapa waktu yang lalu kita lakukan di ruang jamuan Pendopo Sudagraha. Dan juga kemarin kita juga menyasar masyarakat umum. Kita pembagian stiker, ajakan, berupa pamflet itu kita lakukan ajakan bahwa jangan sampai nanti tidak melaksanakan atau tidak melakukan hak politiknya itu. Seperti itu. Iya, dan juga kita juga peningkatan kapasitas internal kita, yaitu di ASN kita. Jadi kemarin yang langsung dipimpin oleh pimpinan POPD-nya untuk melakukan jangan sampai tidak menyampaikan hak pilihnya. Ini langsung dari masing-masing semua pimpinan OPD langsung melakukan kegiatan itu, mulai dari apel pagi sampai melakukan kegiatan itu dan dilaporkan langsung kepada Bapak PJ Bupati maupun Bapak PJ Sekda untuk semuanya ikut mensukseskan terhadap pemilu maupun pemilu kada di Kabupaten Magetan. Nah, kalau masalah sasaran tadi kayak pemilih pemula, terus purnawirawan seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin masalah pemula ini memang kayak seperti harus intens seperti itu, Pak. Iya, betul. Jadi untuk pemilih yang baru mau ikut pemilu tahun ini katakan. Iya. Ini langkah-langkah yang dilakukan bagi para pemilih pemula ataupun istilahnya strategi yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya Bakes Bangpol sendiri bagaimana? Iya, kemarin kita dengan bidang politik dalam negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan ini kita menyasar pada sekolah-sekolah yang saat ini sudah menginjak kelas 3 SMA atau SMK karena pada pelaksanaannya itu nanti sudah berumur 17 tahun. Sudah 17 tahun. Nah, ini kita lakukan, kemarin sudah kita lakukan, kita kumpulkan semuanya, kita bagi karena luas wilayah Kabupaten Magetan ini sangat luas dan banyak sekali sekolah-sekolah, jadi kita bagi, ada yang di atas diwakili di Kecamatan Plausan, terus di kecamatan bawah di kecamatan kota ini kita lakukan di Pendopo Suryagraha, dan yang sebelah timur itu di SMK 1 Barat. Jadi kita sasar semuanya sehingga pada saat itu yang di pemilih pemula yang ini juga sangat memegang peran yang sangat berarti, kita sasar sehingga dengan sosialisasi nanti bisa dengan sadar tanpa ada paksaan untuk menyampaikan hak pilihnya itu. Menurut pengamatan ini, bagaimana untuk reaksi dari para pemilih pemula ini nanti? Kemarin sangat intens, sangat semangat, antusias banget itu, karena memang kita tidak hanya secara langsung sosialisasi, tapi juga langsung praktek. Kita langsung dilakukan cara nyoblosnya. Iya, cara nyoblosnya itu kan itu. Jadi karena itu hal baru itu kalau bagian itu kan masih semangatnya. Kemarin kita menggandeng dengan KPU Kabupaten Magetan untuk secara praktek secara langsung masing-masing itu kita juga sambil bisa mengukur waktunya, satu orang itu berapa menit untuk pelaksanaan kegiatan itu. Jadi kita kemarin menyasar dari pemilih pemula itu. Jadi nanti kan kertasnya ada 5 nih, Pak. Iya. Nah, ini yang memang harus diperhatikan benar-benar nih. Iya. Apalagi bagi para pemilih pemula yang baru akan mengalami kan seperti itu. Iya, betul. Memang sebenarnya gini, setelah kita kemarin melakukan sosialisasi yang kita menggandeng dengan KPU Kabupaten Magetan itu, setelah tahu itu memang sangat antusias. Sebelumnya kita masih belum ada respon yang positif gitu. Jadi kalau kita hanya sosialisasi yang harus gitu, memang kurang respon. Tapi setelah kita lakukan praktek secara langsung kemarin dengan alat peraga pemilu yang ada itu sangat antusias. Dan itu juga semuanya sudah insya Allah sudah mengerti dan siap untuk melaksanakan baik pemilu tanggal 14 Februari maupun pemilu kada nanti tahun
2024 ini nanti pada bulan November. November 27 ya. 2024. Nah, ngomongin pemula, kayak tadi anak sekolah yang baru akan memilih katakan yang kelas 3 atau kelas 2, ada yang 17 tahun ya? Iya. Ada mungkin sekolahnya molor. Iya, molor, iya. ya, antara usia pertengahan dari sekolah SMA atau SMK yang sudah mulai ataupun sudah memiliki hak pilih seperti itu kan. Iya. Nah, ngomongin pemula kayak anak sekolah. Nah, purnawirawan ini juga pemula pasti. Iya, betul. Ini bagaimana ini? Jadi kemarin kita melalui melalui Pepabri. Yeah. Jadi ada Purna TNI, Purna Polri. Kita lakukan karena termasuk pemilih pemula karena baru nanti tahun 2024 itu beliaunya itu memilih. Yeah. Sehingga kemarin juga kita sasar. Jadi jangan sampai nanti ada alasan nanti untuk tidak mengikuti pemilu itu karena ketidaktahuan itu. Jadi kita juga kemarin di samping anak sekolah, kita purna TNI, Polri itu kita sasar semuanya. Seperti itu. Iya. Ini responnya juga sangat bagus. Jadi biasa, memang kalau hal baru memang bagi pilihan. Hal yang baru itu mengasihkan. Ada penuh penasaran itu ya dengan semacam itu. Jadi ini yang perlu diperhatikan dari pemilih pemula seperti anak sekolah yang baru akan memulai ataupun akan mengikuti pertama kalinya pemilihan umum dan juga para purnawirawan yang baru saja pensiun dari ASN mungkin dari kalau ASN bisa Pak ya? Bisa. TNI Polri ya? Bisa. TNI Polri yang jadi fokus itu yang pemilih pemula itu. Purnawirawan TNI maupun Polri itu yang baru memilih tahun ini itu. Baik. Tahun depan. Iya. Kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol kita, Saudara Rasi, sepertinya sangat menarik sekali. Nah, nanti kita ajak Saudara Rasi untuk bergabung. Anda ingin berinteraksi dengan kita, monggo silakan kita buka line telepon juga SMS ataupun WhatsApp 081 130 2906 atau di 0351 896 137. Tapi sebelumnya Saudara Rasi, jangan beranjak dari tempat Anda, nanti akan balik lagi selepas beberapa informasi berikut ini. Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.com. Rasi, radio inspiratif dan informatif. Radio inspiratif dan informatif. Selamat sore kembali kita di Cakrawala sore kali ini dan kita juga masih terus berlanjut sampai jam 4 nanti Saudara Rasi di acara ngobrol bareng kita di hari ini tepat di Rabu 20 Desember 2023. Dan seperti yang Pak sudah disampaikan tadi, sangat menarik sekali tema kita hari ini Saudara Rasi atau sore hari ini masalah persiapan ataupun peran pemerintah daerah khususnya Kabupaten Magetan dan juga aparat penegak hukum dalam pemilu 2024. Nah, tadi sudah disampaikan banyak sekali hal masalah persiapan-persiapan yang sudah dilakukan, langkah-langkah yang sudah diambil mengenai fokus ya ataupun peningkatan partisipasi politik oleh masyarakat yang sudah dilakukan oleh Bakas Bangpol tentu saja yang sudah melakukan sosialisasi dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi langkah yang memang harus dilakukan Pak Kanip nih. Ya. Harus dilakukan agar masyarakat terutama para pemilih pemula tadi paham dan juga mengerti mengenai pemilu yang sebentar lagi akan dilaksanakan atau akan kita laksanakan bersama tentu saja seperti itu. Nah, kalau untuk masalah fasilitas penyelenggaraan ini Pak Kanip, kalau untuk fasilitas penyelenggaraan ini tentu sudah dipersiapkan seperti itu ya, baik pengamanan pilkada dan lain sebagainya. Ini bagaimana? Iya, jadi kita dalam hari ini pemerintah daerah ini dalam hal penyelenggaraan pemilu ini kita dari pemerintah daerah juga memfasilitasi secara penuh itu berupa kebijakan maupun anggaran. Jadi selaku penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu ini terkait dengan kebijakan anggaran, hal ini sudah menjadi kewajiban dari pemerintah daerah untuk mencukupi semua kebutuhan anggaran yang diperlukan. Jadi sudah secara dalam bentuk hibah yang kemarin sudah kita berikan secara penuh
Dan kalau tahun 2023 ini sebesar 40%, dan nanti yang untuk tahun 2024 ini adalah sekitar 60% yang sudah ditermakan. Dan ini kenapa? Karena mulai dari persiapan yang sebelum pelaksanaan ini sudah harus bisa dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu, sehingga terkait dengan kebijakan dan semua anggaran ini semuanya bisa diberikan secara penuh oleh pemerintah daerah. Dan juga sudah disampaikan semuanya. Iya, sudah tersampaikan. Jadi sudah tersampaikan, dan karena kemarin juga sudah ada penandatanganan MOU MNWHD, yaitu antara Bapak PJ Bupati Magetan dengan Ketua KPU maupun dengan Ketua Bawaslu. Jadi terkait dengan anggaran ini semuanya sudah bisa disiapkan oleh pemerintah daerah. Juga terkait dengan hal-hal ini, juga dalam hal terkait dengan penyelenggaraan ini juga kebijakan-kebijakan terkait dengan personil. Jadi terkait dengan personil kita yang ada di kecamatan dan sebagainya juga kita semuanya harus penuh secara langsung untuk berkewajiban untuk mensukseskan terkait dengan penyelenggaraan pemilu ini. Di samping anggaran juga terkait dengan personil yang ada di wilayah kecamatan ini semuanya harus fokus untuk membantu mensukseskan pelaksanaan pemilu ini juga. Baik, nah kalau ngomongin masalah personil, masalah pengamanan juga tadi sudah disinggung. Ini Pak sini selaku Kabak Ops dari Polres Magetan, tentu sudah banyak sekali hal yang sudah dilakukan masalah perihal pengamanan nantinya yang akan dilakukan oleh Polres Magetan tentu saja. Nah sejauh ini seperti apa yang sudah dilakukan? Terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait masalah pengamanan pemilu Pilpres maupun Pileg tahun ini dilanjut tahun depan 2024, kami dari Polres Magetan sudah menggelar beberapa kegiatan, mulai dari pendaftaran yaitu tanggal 19 kemarin sampai tanggal 25 November. Kemudian ini sudah saatnya tahap kampanye. Tahap kampanye. Alhamdulillah untuk Magetan, pelaksanaan kegiatan yang sudah kita lakukan adalah melaksanakan pengamanan kegiatan tersebut, dan situasi kondusif sekali di wilayah Magetan. Jumlah yang kami terjunkan dalam rangka pemilu tahun ini adalah sekitar 202 orang, 200 orang seluruh Magetan. Nanti kita akan membawai 2012 TPS. Tentunya dari TPS itu ada yang rawan, kurang rawan, dan sangat rawan. Tapi alhamdulillah untuk wilayah kita Magetan ini masuk kategori kurang rawan. Artinya kurang rawan itu dalam melaksanakan pengamanan nanti pada saat tanggal 14 Februari 2024 24/2012. Artinya satu TPS 2 polisi, kemudian 24 Linmas 12 TPS. Berarti membawai 12 TPS itu kurang rawan ya, kurang rawan. Kemudian sementara ini tahap kampanye nanti sampai mulai tanggal 28 November kemarin sampai nanti tanggal 10 kita tetap akan melaksanakan pengamanan dari beliau-beliau calon DPRD tingkat 1 pusat, termasuk mungkin juga ada dari Cawapres maupun Cawapres. Kita siap untuk melaksanakan pengamanan kegiatan tersebut. Nah masalah kerawanan tadi tentu juga antisipasi seperti itu Pak ya. Hal yang bisa saja terjadi ini bagaimana? Antisipasi kita tentunya tidak bisa kerja sendiri. Ada dari pemerintah daerah, kemudian dari Kodim, kemudian dari TNI, dari Lanut juga sama kita libatkan, dari Satpol PP, semuanya elemen masyarakat. Nah, kita melaksanakan kegiatan patroli bersama, patroli gabungan, dalam rangka menciptakan calling system yang tenang-tenang situasi di wilayah Magetan. Tentunya itu patroli kita laksanakan setiap hari di tempat seluruh wilayah Magetan, kecamatan, kemudian ya seluruh Magetan lah kita sudah melaksanakan patroli wilayah
guna untuk menciptakan situasi wilayah kita tetap kondusif. Sejauh ini aman-aman saja, nggih? Alhamdulillah aman-aman saja. Alhamdulillah Magetan sangat-sangat kondusif. Sangat kondusif ya. Nah, seperti statusnya tadi kurang rawan atau bagaimana tadi? Kalau kurang rawan itu kategori TPS yang ya agak rawan dalam arti ya masalah jumlah penduduknya, Jumlah juga. personil yang diterjunkan seperti itu. Termasuk ini juga kerawanan itu kita dasari dari situasi wilayah tersebut sering terjadi bentrok, kemudian tidak kondusif dalam arti masyarakat itu kurang tenang, kurang aman. Nah, untuk itu untuk Magetan masuk wilayah kurang rawan, Kurang rawan. Nah, dengan diturunnya jumlah personel yang satu TPS 2 polisi 5 benar ya, 5 linmas, 2 polisi, kemudian 12 ulangi 24 linmas, 24 linmas satu TPS. ya betul. 24 linmas ulangi untuk kita 2 Polri gitu. Kemudian 24 linmas, kemudian mengamankan 12 TPS. Berarti kita bagi nanti 1 TPS 2 linmas. Oh, seperti itu. Nah, kalau polisi membawai 12 TPS, kalau linmas berarti 1 TPS 2 orang. 2 orang. Artinya 2 itu. personel seperti itu. Ya. Berarti memang dirasa dengan adanya jumlah personel yang seperti itu sudah bisa mengcover seperti itu, Pak ya? Ya. Harapannya ya. Ya, insya Allah kita harapkan nanti berjalan tetap kondusif, aman seperti itu ya. Nah, tentu kerawanan potensi yang bisa saja terjadi ya dalam aspek pengawasan ini tentu persiapan dari Polres Magetan sendiri sudah jauh-jauh hari ya. Bagaimana nanti tiba-tiba terjadi hal ya bisa dikatakan ada ricuh-ricuh, bentrokan dan lain sebagainya. Ini langkah apa yang sudah dilakukan dari Polres Magetan sendiri? Terima kasih. Antisipasi kita apabila terjadi ricuh, kita sudah menyiapkan pasukan yang sewaktu-waktu kita siap dipakai, yaitu standby di Polres Magetan. Setingkat kompi ya, berarti sekitar 100 lebih personil. Kemudian dia juga dari bantuan dari Brimob Polda Jatim untuk make-up di wilayah kita jika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Itu kira-kira dari. Berarti ada tambahan personil dari Brimob Polda? Ada. Nanti kalau memang kita perlukan, kita minta bantuan dari Brimob Polda Jatim. Apakah itu nanti standby di Magetan, di Polres Magetan atau? Betul. Nanti standby-nya di Polres Magetan, di Mako Polres, standby di sana. Nanti satu saat diperlukan bergerak cepat ke wilayah yang terjadi sesuatu itu. Yang memang jikalau terjadi kisruh ataupun ricuh seperti itu, Pak ya? Ya, mudah-mudahan insya Allah tidak. Ya, harapannya mudah-mudahan aman di Magetan, tidak ada rame-rame ricuh-ricuh seperti itu, Pak. Kan? Amin. Ya. Untuk itu kami mohon maaf ini mohon kerjasamanya semua pihak, termasuk elemen masyarakat, seluruh warga negara di Magetan, mohon dukungan, keterlibatan kita semuanya dalam mengikuti pilkada ulangi pemilu tahun ini biar berjalan dengan baik di Magetan termasuk di seluruh Indonesia gitu. Baik. Nah, apakah nih kembali ke jenengan? Sekarang kan masih dalam masa kampanye seperti itu, Pak. Iya. Jadi memasuki tahap kampanye saat ini apa yang menjadi fokus dari Bagas Panpol sendiri? Iya. Yang kita lakukan fokus saat ini sudah mulai masuk tahapan kampanye. Kita pertama untuk antisipasi tingkat kerawanan ini kita menganalisis potensi konflik yang ada di Kabupaten Magetan. Kita menganalisis potensi-potensi apa yang menjadi dimungkinkan nanti terjadi konflik. Yang kedua, pemetaan lokasi rawan konflik. Kita juga antisipasi daerah, desa atau kecamatan mana yang mungkin dimungkinkan nanti adanya rawan konflik sehingga kita bisa lakukan cegah dini atau deteksi dini sehingga nanti tidak bisa berkembang. Jadi setiap gejala permasalahan yang akan timbul kita adakan pemetaan lokasi konflik itu sehingga kita langsung ke cegah dini dan deteksi dini untuk bisa diantisipasi. Dan juga
penanganan konflik bila terjadi. Tadi juga kita ada Kak Kumdu, di sini ada penegakan hukum secara terpadu, di situ ada dari Polres, Kodim maupun Kejaksaan. Ini bergerak secara serentak dan semua elemen tadi yang sudah disampaikan dari Pak Kapolres, Pak Kabakop, kita bergerak bersama karena terkait dengan pemilu ini tidak menjadi tanggung jawab dari KPU dan Bawaslu saja, tapi semua elemen masyarakat Kabupaten Magetan ini bertanggung jawab untuk terselenggaranya pemilu yang damai dan akuntabel dan kondusif yang kita semacam itu. Kalau masalah pemetaan ini bisa di apa nih Pak? Istilahnya kan ada pemetaan rawan konflik seperti itu. Iya. Kalau di Magetan sendiri, iya, kita kemarin yang salah satunya kalau dulu kan ada kita hanya 5 dapil, saat ini menjadi 6 dapil. Ini mempunyai potensi kerawanan, jadi kita analisa dapil-dapil mana yang dimungkinkan itu menjadi kerawanan-kerawanan yang harus kita antisipasi cegah dini. Mungkin ini, belajar dari pemilu iya. kemarin. Ya, jadi kita memang sudah mengacu pada pemilu sebelumnya, tapi saat ini di Kabupaten Magetan dari 5 dapil menjadi 6 dapil ini memang ada potensi kerawanan itu, sehingga kita antisipasi. Salah satunya kita memang berkoordinasi, kita memanfaatkan potensi yang ada di desa masing-masing. Kita punya perpanjangan tangan, ada kepala desa, ada Pak Camat, semuanya kita minta informasi apabila ada gejala-gejala itu bisa disampaikan pada kami dan juga Kakumdu sehingga kita bisa secara serentak kita bisa mengantisipasi kejadian jangan sampai lebih membesar. Dan juga terkait dengan hal-hal kerawanan yang potensi konflik ini juga kita tekankan pada penyelenggara pemilu, pelaksana pemilu ini harus betul-betul jujur, adil dan tidak memilih atau tidak memihak pada salah satu pasangan calon ataupun siapapun. Jadi harus adil karena ibarat sepak bola, kalau wasitnya adil dan jujur pasti itu enak ditonton, tapi kalau nanti penyelenggara pemilu ini nanti tidak jujur dan tidak adil pasti nanti akan ada potensi kerawanan di situ. Jadi kita penekanan mulai dari tingkat desa maupun sampai tingkat kabupaten ini semuanya untuk melaksanakan tugas pokok fungsinya secara jujur dan adil, itu semacam itu. Jadi harapannya nanti baik mulai dari KPPS sampai tingkat kabupaten bisa menjalankan apa yang menjadi tugasnya tanpa harus memihak salah satu. Iya betul. Iya. Itu semacam itu. Jadi ini memang hal yang betul-betul sangat urgent yang harus dilakukan itu. Ada sedikit saja kecurangan pasti itu nanti akan menimbulkan kerawanan dan juga akan menimbulkan potensi konflik apabila hal itu dilakukan. Oleh sebab itu kita sejak dini kita harus mewanti-wanti pada petugas-petugas yang ada ini harus betul-betul jangan sampai memihak, jangan sampai tidak jujur. Semua harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan semacam itu. Baik. Nah, baik, Saudara Asih, kita masih ada waktu sampai jam 4 nanti. Jangan kemana-mana, setelah beberapa informasi yang bakal hadir tentu saja masih di Cakrawala Sore, ngobrol barengan Bakes Bangpol Magetan dan juga Polres Magetan yang masih membahas masalah peran pemerintah dan juga aparat keamanan penegak hukum dalam pemilu 2024. Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id. Rasi Radio inspiratif dan informatif kembali masih di Cakrawala Sore kali ini dan masih membahas masalah peran pemerintah dan juga aparat penegak hukum dalam pemilu 2024. Tentu persiapan-persiapan yang sudah dilakukan saat ini baik jenengan sendiri di rumah sudah ada pandangan seperti ini calon mana yang harus nanti bakal dipilih seperti itu, Saudara Asih. Ini satu hal yang hanya terjadi pada 5 tahun sekali, begitu Pak Kanit nggih? Soalnya ya pemilu dilakukan setiap 5 tahun sekali seperti itu untuk menentukan wakil rakyat, wakil kita yang nanti bakal duduk di kursi dewan ataupun pemilu presiden yang bakal menjadi presiden Republik Indonesia ini nantinya seperti itu. Nah, persiapan-persiapan sudah dilakukan baik tadi masalah pengamanan dari Polres Magetan sendiri tadi sudah disampaikan oleh Pak Sini bahwa sampai sekarang nih Pak nggih
sudah dilakukan katakan patroli keliling terus setiap hari seperti itu Pak. Betul dilaksanakan setiap hari patroli. Jadi tidak terkecuali pada daerah-daerah yang bisa dikatakan terpencil di Kabupaten Magetan. Betul, menyeluruh Dari kecamatan, pelosok, ya tentunya kita harapkan sekali lagi semuanya tercover untuk kegiatan Polri, untuk membantu juga masyarakat, utamanya masalah menghadapi pemilu tahun ini, tahun depan. Nah, kalau masalah logistik Pak Hanif, ini tentu juga menjadi persiapan juga untuk pemilu tahun ini. Bagaimana ini kesiapan terkait masalah logistik? Iya, betul. Ini memang jadi fokus yang dari pemerintah daerah terkait dengan penyaluran ke distribusi. Logistik ini menjadi fokus juga. Jadi dalam pelaksanaannya kita juga menggandeng dari aparat kepolisian maupun Kodim 0804 terkait dengan penyaluran ini. Karena jangan sampai nanti kita memang saat ini ada dalam penyaluran logistik ini memang yang harus diantisipasi yang pertama terkait dengan cuaca. Saat ini jangan sampai nanti pada saatnya pada cuaca yang tidak menentu ini nanti akan bisa merusak logistik. Ini juga kita antisipasi. Yang kedua terkait dengan keamanan logistik itu sampai ke tujuan. Jangan sampai nanti di tengah perjalanan ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu kita tidak mau menanggung risiko. Kita menggandeng semua aparat yang ada dalam hal ini Gakumdu. Ini untuk sama-sama terkait dengan fokus pada distribusi ini, jangan sampai ke lokasi. Dan juga di tingkat kecamatan kita juga harus melihat secara kondisivitas, artinya bahwa dalam hal pengamanan logistik ini jangan sampai sembarangan sehingga hal nanti pada saatnya nanti logistik itu bisa rusak dan sebagainya. Oleh sebab itu dari pemerintah kecamatan harus menyediakan tempat khusus untuk pengamanan terkait dengan logistik ini. Ini juga hal yang sangat urgent. Dan di samping itu, gini Mas, yang juga terkait antisipasi kerawanan ini terkait dengan alat peraga kampanye. Ini juga menjadi fokus dari pemerintah daerah yang terus-menerus. Dari kemarin sebelumnya sudah ada kesepakatan antara KPU, Bawaslu, dan OPD terkait dalam hal ini Satpol PP, daerah-daerah mana yang bisa dipasang alat peraga kampanye ini, yaitu jangan sampai nanti hal itu bertentangan dengan Perda Kabupaten Magetan. Dan juga di fasilitas-fasilitas pendidikan atau tempat ibadah ini juga tidak diperkenankan untuk dipasang alat peraga kampanye. Hal itu juga akan menimbulkan keramanan. Kalau di Magetan sendiri bagaimana nih Pak untuk APK ini? Iya, ini memang satu hal ini yang jadi dilema. Jadi sebenarnya dari OPD terkait harus menggandeng Bawaslu dalam hal ini penegakan perda maupun penegakan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan kesepakatan kemarin, dan juga harus dengan dibendengi oleh Gakumdu untuk pembersihan alat peraga kampanye itu agar bisa ditempatkan sebagaimana mestinya. Ini kalau hal itu tidak ditertibkan, satu tidak ditertibkan, pasti nanti yang lainnya akan menyusul. Iya. Kemarin saya lihat ada yang depan masjid, ada yang depan kantor. Nah, iya. Ini memang gini, ada di Bawaslu punya kepanjangan tangan di tingkat kecamatan yaitu Panwascam. Mohon untuk bisa mengkalkulasi, memverifikasi tempat-tempat mana yang hal itu bertentangan dengan yang sudah menjadi kesepakatan kemarin. Itu sebaiknya dilaporkan pada Bawaslu Kabupaten Magetan, dan nanti Bawaslu Kabupaten Magetan nanti bersama-sama dengan OPD terkait yaitu Satpol PP untuk melakukan pembersihan secara terus-menerus. Juga kemarin juga di daerah militer ini juga tidak diperkenankan, ini juga harus ada pembersihan. Sudah dilakukan. Ini sudah dilakukan. Jadi memang terus saking banyaknya itu balik yang sebelum kampanye itu sudah muncul, kampanye ini juga apalagi tambah muncul lagi. Ini memang terus-menerus menginventarisir terus ini dari petugas-petugas yang ada di kecamatan, di desa, untuk terus-menerus jangan sampai letih untuk menginventarisir ini, dan juga langsung melaporkan kepada Bawaslu, dan nanti bisa sama-sama dengan Satpol PP untuk melakukan pembersihan alat peraga kampanye itu. APK sendiri ini sepertinya sudah menjadi suatu permasalahan yang pasti akan muncul di setiap
pemilu. Iya, itu ya masalah klasik itu memang. Masalah klasik sebenarnya. Iya. Sebenarnya itu bisa disikapi kalau memang sebelum kampanye kemarin kalau itu pelanggaran perda, sebenarnya harus ada penegakan perda yang ada itu penertiban itu sehingga alat peraga kampanye yang salah sasaran ini tidak bertambah tapi harus berkurang. Jadi harus ada tahap-tahapan itu. Jadi memang harus dilakukan terus-menerus. Jadi sebelum kampanye memang kalau sudah melanggar perda harus dibersihkan, dan kalau sudah kampanye ini menjadi tanggung jawab Bawaslu maupun Satpol PP dalam hal ini pelaksanaan ini. Dalam masalah penertiban. Iya, penertiban itu. Iya, betul. Ini sebenarnya ada sanksi nggak dari partai terkait ataupun calon terkait? Setidaknya kan kalau sudah melanggar kesepakatan itu, nanti masyarakat kan juga bisa memilih mana partai yang betul-betul menempati secara aturan atau serampangan semacam itu. Gitu. Iya, itu nanti juga masyarakat bisa memilih mana yang itu partai yang bagus dan mana yang kan dalam hal penempatan ini kan itu. Iya. Kan itu. Kan kasihan kalau seperti 5 tahunan ini, kasihan pohon-pohon yang sudah bagus ini dipaku di pohon dan sebagainya. Atau di tiang listrik dan sebagainya itu kan itu. Jadi memang ini harus mohon dengan kesadaran hati pada semuanya untuk betul-betul mematuhi kesepakatan yang ada itu. Iya. Nah, terkait masalah logistik tadi sampai sejauh ini Magetan sudah clear ya. Bagaimana Pak? Pak sini. Kami menambahkan terkait masalah logistik tidak ada masalah. Tinggal kita menunggu terakhir itu surat suara. Untuk yang lainnya sudah semuanya disimpan di gudang logistik KPU Kabupaten Magetan, dan itu pun sudah kami laksanakan penjagaan setiap hari. Tahap awal kemarin kotak suara sudah ada. Semuanya sudah disimpan di gudang. Sudah logistik. Istilahnya sudah fix, nggak ada kekurangan. Sudah fix, sudah kita bersama dengan KPU, dan pada saat datang kita juga akan kawal dari sumbernya sana, pencatatan sana sampai ke gudang KPU. Alhamdulillah aman. Dan personil dari Polri kita sudah tempatkan di sana tiap hari secara bergantian untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti itu. Termasuk di kantor-kantor objek vital KPU maupun di Bawaslu sama. Kita jaga juga selama 24 jam terus-menerus. Tujuannya adalah tidak ada yang mencoba-coba melakukan hal-hal di luar ketentuan hukum yang berlaku. Jadi tahap awal kotak suara sudah selesai, dan dari kepolisian sendiri juga sudah menempatkan personel untuk mengawal dan juga menjaga dari logistik yang sudah diterima seperti itu. Sudah. Nanti sama. Untuk pada saat nanti surat-suaranya nanti kita nyusul, masih menunggu dari KPU. Kemudian nanti pada saat distribusi ke kecamatan sampai ke TPS kita akan lakukan pengawalan. Seperti itu. Tentunya juga ada Satpol PP dari Ansip gitu. Kita akan pengawalan sampai nanti TPS terjauh lah katakanlah. Termasuk nanti pada saat selesai coblosan juga sama kita kawal sampai di gudang KPU, gudang logistik KPU lagi. Demikian. Kalau dilihat dari geografis Magetan sepertinya nggak ada masalah Pak ya? Untuk Magetan logistik yang paling jauh ya di daerah Poncol ya. Ya. Tapi sudah dijangkau kendaraan, Pak. Jadi kendaraan mobil lah ya, mobil sudah ya? bisa. Alhamdulillah bisa lah, Magetan kita terjangkau. Tidak ada masalah, saya kira, walaupun daerahnya gunung ya, tapi lancar kok. Yang penting yang juga paling ini ya, istilahnya kalau di Magetan yang paling medannya yang paling agak susah ya, daerah gunung, daerah atas memang ya. Betul, tapi semuanya udah aspal, sudah bisa kita lalui kendaraan roda 4. Jadi ya, lancar nggak ada masalah. Lancar. Itu. Berbeda dengan daerah lain yang katakan kepulauan kayak gitu Pak Anit. Gitu. Iya betul. Seperti yang kita lihat di daerah-daerah kayak mana, Bawean, Madura, terus daerah kepulauan yang harus nyebrang laut, harus nyebrang pakai kendaraan kapal. Nah, betul. Itu kan logistiknya kertas semua. Iya. Takutnya kena air kan. Nah, itu tadi suatu hal persiapan yang memang benar-benar harus diperhatikan biar nanti tidak merusak logistik yang ada. Betul. Tapi kalau Magetan nggak masalah, nggak nyebrang gitu. Iya. Alhamdulillah memang letak geografis Kabupaten Magetan ini semuanya bisa terjangkau. Tadi yang disampaikan oleh Pak Kabak
semua terjangkau dan semuanya bisa dilalui oleh roda 4. Jadi dari pusatnya nanti KPU, nanti kalau nanti sampai ke titik terjauh di Kecamatan Poncol itu semuanya bisa terjangkau. Jadi insya Allah lah siap kita ikut mengamankan terkait dengan distribusi logistik apabila nanti akan pada saatnya sudah akan disalurkan ke lokasi gitu. Jadi terjauh Poncol dengan medan yang sedikit berbeda dengan yang lain. Iya, di Wonomulyo paling ya, Wonomulyo itu yang memang jeblok itu. Iya, jeblok itu. Ya. Tapi di sana dibandingkan dulu waktu tahun-tahun sebelumnya dulu sempit, sekarang alhamdulillah infrastrukturnya di Poncol sudah luar biasa. Lebih bagus dari sudah bagus. Malah halus jalannya bagus sekali. Jadi baru semua itu, Pak. Iya, memang tidak ada daerah pelosok di Kabupaten Magetan semuanya terjangkau dan semuanya aman itu. Aman, Akses akses untuk mobilitas masyarakat pun juga sekarang juga lebih nyaman dengan jalan kondisi yang lebih halus. Oke, kita masih ada waktu dikit lagi. Satu lagi, tadi sudah dibahas masalah kesiapan dari pemerintah daerah. Nah sekarang dukungan bagaimana nih Pak? Dukungan dari pemerintah daerah dalam masalah pengamanan dan lain sebagainya, ataupun menjadi tanggung jawab lah seperti itu. Yang jelas pemerintah daerah saya ini bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pemilu itu biar lancar, aman sampai pelaksanaannya itu dan juga sampai selesai. Kita dalam hal ini juga dari pemerintah daerah juga ada kegiatan dana hibah yang juga disalurkan pada kepolisian dari Polres maupun Kodim 0804. Hal ini semuanya untuk bisa bersama-sama untuk terkait dengan pemilu ini sama-sama untuk mensukseskan pengamanannya itu. Jadi dalam hal pemerintah daerah tidak hanya pengamanan tapi juga penganggaran, personil, ini juga semuanya terkait dengan pelaksanaan nanti apabila ada terjadi permasalahan dan sebagainya. Ini juga semuanya sudah diantisipasi dan semuanya sudah dipikirkan sampai pelaksanaannya. Iya. Dipikirkan masalah langkah apa yang harus diambil apabila terjadi sesuatu yang mungkin di luar jadwal ataupun di luar skenario seperti itu. Iya, betul semacam itu. Jadi semuanya harus secara komprehensif dan lengkap bantuan dari pemerintah daerah pada semua pelaku pelaksana kegiatan pemilu ini. Biar semuanya sukses kan semacam itu. Yeah. Satu lagi Pak, sini ada himbauan kepada masyarakat Kabupaten Magetan khusus. Terima kasih, ini barangkali nitip habis tahun ya. Di samping kita berjalan juga pemilu, menjelang pemilu sampai nanti tahun depan. Nah ini kami dari Kepolisian Polres Magetan akhir tahun ini kita melaksanakan operasi terpusat yaitu Lilin Semeru 23 dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru. Nah untuk itu kami mohon kepada seluruh masyarakat yang ada di Magetan tetap jaga ketertiban, kemudian jika pergi ke wisata tetap hati-hati, pakai helm, gitu. Tidak ngebut-ngebutan lah, mungkin maaf ini anak-anak muda mohonlah keikhlasannya tetap mematuhi peraturan lalu lintas. Tujuannya apa? Tidak lain adalah melindungi kita, melindungi nyawa kita terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Karena Magetan ini daerah-daerah gunung, bukit, gitu. Jangan sampai nanti terjadi sesuatu atau mungkin kecelakaan yang tidak kita inginkan. Termasuk tempat-tempat wisata di wilayah Pelausan, Poncol, itu luar biasa kalau menjelang tahun baru, itu betul-betul sangat ramai. Untuk itu mohon sabar, hati-hati, tetap taati rambu-rambu lalu lintas sehingga tidak ada akses, nanti tidak ada terjadi sesuatu yang katakanlah laka yang fatal, itu biar semuanya selamat. Demikian untuk himbauan akhir tahun dan awal tahun. Natal juga sama, kegiatan pengamanan Natal yang kami mohon kerjasama seluruh komponen masyarakat sama-sama kita menjaga dari saudara kita yang melaksanakan ibadah
Nasrani juga berjalan dengan baik dan aman kondusif wilayah Magetan. Gitu. Oke. Pak Hanif. Oke, siap. Ini himbauan kami kepada seluruh warga Kabupaten Magetan, khususnya yang telah memenuhi syarat, yaitu usia 17 tahun pada tanggal 14 Februari 2024 nanti, saya mohon dengan sangat untuk bisa menyalurkan hak pilihnya tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan, tapi secara sukarela untuk bisa menyampaikan hak pilihnya. Itu untuk pelaksanaan pemilu Presiden, Wakil Presiden, pemilu legislatif, DPRD Kabupaten, Provinsi maupun DPR RI, dan juga DPD. Dan pada tanggal 27 November nanti juga masyarakat Kabupaten Magetan yang telah memenuhi hak pilih untuk bisa menyalurkan hak pilihnya, karena juga ada pelaksanaan pemilu kada, karena satu suara ini juga akan menentukan nasib 5 tahun ke depan negara kita yang kita cintai ini, dan juga sangat mempengaruhi Kabupaten Magetan yang sangat kita cintai ini, sehingga Kabupaten Magetan ini bisa maju, berkembang, dan bisa bersaing dengan kabupaten yang lain. Ya, tanggal 27 November 2024. 24, betul. Pemilu kada akan dilakukan. Sekali lagi juga Anda mau ingetin, jangan lupa pilih sesuai dengan hati nurani Anda, ya kan? Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Hanif tadi, satu suara akan menentukan 5 tahun ke depan, baik Magetan ataupun negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, seperti ini. Terima kasih Bapak-bapak, ada Pak Hanif selaku Kepala Bakesbang Pol, dan juga Pak Sini selaku Kabak Ops dan Polres Magetan kembali sudah mampir ngobrol-ngobrol dengan kita. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat untuk masyarakat Magetan khususnya. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali ini. Siap. Dengan senang hati. Dengan kita tema yang luar biasa nanti kita dengan bisa tema terus. yang luar biasa lagi. Terima kasih banyak. Ingat Sobat Terasi, pemilu kurang 55 hari lagi. Jangan lupa datang ke TPS tanggal 14 Februari 2024 ya. Mari kita ciptakan pemilu damai, gunakan hak pilih Anda, dan jangan golput.